Minta maaf Bang, karena diperintah Bang Abraham Samad. Bang Abraham Samad juga minta maaf. Memang saya yang memerintah mereka dua di televisi gas terus. Maka kita harus rame-rame datang ke KPK atau ke kepolisian mengingatkan aparat penegak hukum agar supaya segera melakukan penyelidikan terhadap keluarga Mulyono. Ada sebutan Abraham Samad. Saya minta agar polisi dapat memperdalam dan mengembangkan pemeriksaan. Apakah benar saudara Abraham Samad terlibat di kasus ini? Guys, nama mantan petinggi KPK mulai terseret di perkara ijazah Bapak Jokowi. Rismon mulai membongkar semuanya. Siapa-siapa saja yang menggerakkan mereka selama ini sebelum meninggalkan kubu Roy Suryo CS. Ini dia videonya teman-teman, mari kita tonton sampai habis ya. Minta maaf Bang, karena diperintah Bang Abraham Samad. Bang Abraham Samad juga minta maaf. Memang saya yang memerintah mereka dua di televisi gas terus. Ya, jadi itulah memang sebenarnya, dan itu sudah saya ceritakan ke penyidik. Saya terus terang aja, gitu loh. Ya, dan saya tidak suka ada seseorang yang bisa memerintah advokat ini, meskipun tadi advokatnya belum tentu saya tanda tangani, bisa jadi cuma adendum ya, tetapi kan membawa nama saya juga, gitu loh. Itulah yang harus dikorek. Ada apa di sini semua? Iya. Ada apa? Itulah yang terjadi, meskipun mereka bisa bantah itu sangkal ya, mungkin karena ya untuk menutupi ya, tapi itulah yang terjadi. Saya di situ, sen saya mengatakan something fishy. Situ. Ya, terserah, Mas Roy mau bantah itu terserah, dan minta maaf. Ini dibongkar oleh Rismon ya. Nama Abraham Samad merupakan mantan ketua KPK. Disebutkan ikut terlibat, diduga terlibat di perkara ijazah Bapak Jokowi. Dari keterangan Rismon, Abraham Samad ini menyuruh para kuasa hukum atau lawyer untuk gas terus untuk berbicara keras mengenai ijazah Bapak Jokowi. Wah, semakin meluas ini. Semakin banyak menyeret nama-nama orang besar. Wah, ini gimana kalau menurut pendapat kawan-kawan? Jangan lupa tinggalkan komentar terbaikmu di bawah, teman-teman. Malam hari ini ada data baru. Ada sebutan Abraham Samad. Saya minta agar polisi dapat memperdalam dan mengembangkan pemeriksaan. Apakah benar saudara Abraham Samad terlibat di kasus ini atau ada faktor lain? Nah, oke. Itu pengakuan dari seorang Rismon. Mantap. Yang tidak boleh kita anggap enteng. Betul. Bahwa Gofur, bahwa Fuzinuddin, bahwa Rismon protes. Rismon protes kepada mereka, dan mereka meminta maaf kepada Rismon terhadap perkataan mereka yang tidak mempermasalahkan lainnya masuk penjara 100 tahun. Dan Abraham Samad, Fuzinuddin, dan Gofur, kata Rismon itu meminta maaf. Maksudnya bahwa ada dugaan kita yang mendesain untuk pembelaan hukum ini di luar kepentingan hukum yang sebenarnya. Saya minta Polri kembangkan dan cari aktor. Malam hari. Nah, seberapa setuju nih kalian teman-teman? Kalau Abraham Samad ini juga ikut diperiksa. Ini ada Rasman Nasution meminta supaya pihak kepolisian memeriksa, memanggil, menyelidiki dugaan keterlibatan daripada mantan petinggi KPK, yaitu Abraham Samad, di perkara ijazah Bapak Jokowi ini. Karena berdasarkan keterangan Rismon. Ini gimana kalau menurut kalian teman-teman? Komen-komen di bawah ya. Maka kita harus rame-rame datang ke KPK atau ke kepolisian mengingatkan aparat penegak hukum agar supaya segera melakukan penyelidikan terhadap keluarga Mulyono. Mari kita geruduk KPK dan kantor kepolisian untuk mengingatkan bahwa segera melakukan penyelidikan terhadap Presiden Jokowi. Ini seruan ya. Hari ini
sejahtera bagi kita semua. Waktu Bang Faisal Assegaf hubungi saya bahwa kita mau melakukan konsolidasi untuk menyeret, jangan pakai kata menyeret, membawa keluarga Mulyono ke meja hijau. Maka saya bilang sama Bung Faisal, sampaikan sama Al Jazeera, ya, sama panitia-panitia lain, bahwa karena kebetulan kemarin waktu tragedi di Kemang, saya juga datang walaupun saya terlambat, dan saya melihat waktu selesai, saya melihat para preman itu dibagi-bagikan duit, dan di situ ada polisi. Jadi saya bilang sama Bung Faisal, kasih tahu sama Al Jazeera besok, kalau misalnya acara ini tiba-tiba diintervensi oleh polisi, mudah-mudahan ada polisi di sini, atau preman, dan kemudian meminta acara ini dibubarkan seperti kemarin, maka bilang sama mereka bahwa kita tidak akan pernah membubar dan acara terus dilanjutkan. Ini jejak digital daripada Abraham Samad ya teman-teman. Ini ajakan ini. Jelas di sini. Ajakan untuk mengadili Bapak Jokowi, ajakan untuk mengadili keluarga Bapak Jokowi bersama kelompoknya. Abraham Samad berteriak paling keras, adili Jokowi, adili Jokowi. Gimana nih teman-teman? Bagaimana sosok Abraham Samad membantah? Ini ada videonya, ada dirinya berdiri di depan orang-orang. Gimana nih? Kalau menurut pendapat kawan-kawan, komen-komen di bawah teman-teman. Mudah-mudahan yang di langit mengizinkan netback kita itu bahwa Jokowi alias Mulyono alias Mukidi Joko Pret akan berakhir hidupnya di penjara, insya Allah. Allahu Akbar. Merdeka. Amin Rais menginginkan berdoa supaya Bapak Jokowi di penjara. Bersama ada tuh Roy Suryo, ada Refli Harun, ada juga Said Didu dan kelompok mereka lah, orang-orang sono. Waduh, ini gimana nih teman-teman? Para gelandangan politik bicara. Kumpulan orang-orang ini ngumpul bicara seperti ini. Aduh, sebenci itukah kepada Bapak Jokowi? Ini gimana nih teman-teman? Menurut pendapat kalian. Terlebih soal Amin Rais. Komen-komen di bawah kawan-kawan. Kalau dia melaporkan polisi Pak Roy, lalu Pak Roy langsung ketakutan, buru-buru datang ke Solo, nyembah Jokowi. Ngapunten Pak Jokowi, aku sing samudra pangarasi. Kula nyuwun pangapunten, mohon maaf sekali. Ijazah panjenengan asli. Ternyata itu tidak terjadi. Hanya bahkan ini bon saat Jokowi di kantin beli bakso tapi belum sempat bisa dibayar. Ini bonnya misalnya kalau untuk meyakinkan. Kan untuk meyakinkan banyak cerita sampai Jokowi sekarang kan dipanggil Jack. Halo Jack ya. Cerita-cerita ngarang ini kan dalam rangka untuk meyakinkan. Ya sudah, kasih saja kalau memang ada dokumen. Sekali lagi, jangan dikatakan oleh kubu Jokowi bahwa kita takut untuk sampai ke pengadilan. Justru kita tunggu-tunggu. Hari ini sampai setahun kasus ini nggak sampai ke pengadilan, itu adalah konfirmasi Joko Widodo yang ketakutan. Kenapa? Karena Joko Widodo masih berasumsi, berangan-angan, bahkan berhayal. Kalau dia melaporkan polisi Pak Roy, lalu Pak Roy langsung ketakutan, buru-buru datang ke Solo, nyembah Jokowi. Ngapunten Pak Jokowi, aku sing samudra pangarasi. Kula nyuwun pangapunten, mohon maaf sekali. Ijazah panjenengan asli. Ternyata. Waduh. Pengacara yang satu ini teman-teman, Ahmad Khozinuddin, gaya bicaranya terus nyinyir ke Bapak Jokowi. Udah jelas di depan mata mereka sekarang itu teman-teman. Kalau kita perhatikan dinamika proses perkara ini, sudah jelas kekalahan di depan mereka. Pengacara kok nyinyir begini, pantas kliennya pada masuk bui, kalah terus di persidangan. Kalau kita lihat sekarang teman-teman, Khozinuddin ini, mana kliennya yang selamat dari jeruji besi? Rata-rata ya, sepengetahuan saya pribadi, setiap klien, setiap orang yang dibelanya itu
selalu berujung di balik jeruji besi. Pada Roy Suryo, Tifa, dan yang lainnya, masa iya mempertaruhkan nasib mereka ke pengacara yang modelan begini. Ini gimana nih teman-teman? Kalau menurut pendapat kalian, Khozinuddin, pengacara atau lawyer Ahmad Khozinuddin ini, atas apa yang barusan saja kita bahas ini, kita tonton bersama teman-teman. Jangan lupa tinggalkan komentar terbaikmu di kolom komentar yang ada di bawah ini.